Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita laksanakan semua perintahnya dan kita jauhi semua larangan-larangannya. Salah satu perintah Allah sudah kita selesai melaksanakannya, yakni puasa pada bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya orang itu ibadah kepada Allah, tidak ada lain tujuannya, hanyalah ingin mendapatkan pahala dari Allah dan ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mayoritas orang ketika ibadah, yang diinginkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada amalan lain, di mana amalan itu yang mengantarkan kita, bukan kita menginginkan surga, tetapi surga merindukan kita. Dibalik, kalau selama ini ibadah kita menginginkan surga, tetapi orang yang mempunyai amalan kayak ini dirindukan oleh surga, diharap oleh surga. Siapa mereka itu? Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam satu kitab yang diriwayatkan oleh Imam Dawud. Ini ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi atau dalam kitab Dzurratun Nasihin. Al-jannatu mustaqatun bila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 kelompok, 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama adalah ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah selama 1 bulan ini kita mungkin istiqomah membaca Al-Quran. Setelah sholat tarawih kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan amalan bacaan kita ini menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika baca Al-Quran, hendaklah kita itu tadabbur bil ma'ani,
kita pikirkan, kita renungkan makna dari Al-Quran tersebut. Cuma ketika kita itu nggak mampu untuk memahami apa daripada isi Al-Quran, kita tanya kepada ustaz, kita tanya kepada ulama, kita tanya kepada kiai, biar paham, biar mengerti apa daripada isi Al-Quran tadi. Lalu bagaimana kalau memang itu sudah tidak bisa? Ini yang penting kita itu adalah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang yang dirindukan oleh Al-Quran. Luar biasa sekali keutamaan daripada orang Al-Quran. Salah satu hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran dari sisi membacanya, mengajarkan Al-Quran dari sisi maknanya, juga belajar Al-Quran dari sisi lafaz, bagaimana bacaannya yang benar, kemudian belajar tentang makna daripada Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa majrun bihi ma'a sabratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Saking luar biasanya pahala orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, bagus bacaannya, lancar bacaannya, maka orang tersebut akan bersama sabaratil kiramil bararah, yakni akan selalu bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan membacanya Al-Quran agak kesulitan. Ya tahu artinya baca Al-Quran kalau bahasa kita, mengeluarkan makharijul huruf kesulitan, memahami Al-Quran kesulitan, membacanya kesulitan, apalagi memahami maknanya. Ini pun kalau orang itu mau membaca Quran, oleh Allah masih dikasih jatah lahu ajrun. Dia akan diberi pahala dua. Pahala satu karena membacanya Al-Quran, pahala yang kedua karena kesulitan dalam membaca Al-Quran. Ini luar biasa orang yang membaca Al-Quran. Makanya orang baca Al-Quran itu luar biasa pahalanya. Ada salah satu hadis menjelaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10, bahkan dilipat gandakan lebih-lebih pada bulan puasa yang sudah kita lakukan sebulan kemarin. Nah, Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alif lam mim, alifnya satu huruf, pahalanya 10, lamnya satu huruf, berarti 20 pahalanya, mimnya satu huruf, berarti jumlahnya 30. Ini sudah 30 kita baca alif lam mim. Luar biasa.
Lalu bagaimana kalau kita itu sampai menghatamkan Al-Quran? Sudah luar biasa pahalanya. Hadirin jamaah Jumat jalan sholat ini yang saya hormati. Itulah yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisan agar supaya kita itu tidak pernah menyakiti orang lain. Maka hati-hati, sesuatu yang kita ucapkan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau saya ngomong begini, kira-kira orang lain sakit atau tidak? Atau kalau orang lain berkata seperti ini, kita kembalikan kepada kita. Kita kira-kira kita itu sakit hati atau tidak? Makanya setiap ucapan kita itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Lakukanlah ucapan kita itu ketika memang ucapan itu ada maknanya, memang ucapan itu ada artinya. Kalau memang ucapan itu ada faedahnya. Hadirin jemaah salat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang kedua, orang yang dirindukan surga. Yang ketiga, mudha'imul jiran, orang yang memberi makan fakir miskin. Orang yang kelaparan kita kasih makan. Lebih-lebih ketika pada bulan puasa, orang yang memberi makan orang mau buka puasa, itu pahalanya luar biasa. Kalau yang kita kasih buka puasa itu sebanyak 10 orang, maka kita juga akan dapat pahala 10 orang tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kalau kita itu memberi buka puasa kepada 1000 orang, maka 1000 orang itu juga akan memberi pahala kepada kita, dan pahalanya kita memberi itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Yang keempat, orang yang dirindukan surga itu adalah wasaimina fi Ramadan, adalah orang yang puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita kemarin, mulai bulan yang lalu dan berakhir kemarin, kita sudah melaksanakan ibadah bulan puasa. Dan mudah-mudahan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita itu tidak cukup sampai di puasa saja, kemudian kita melanjutkan rangkaian kewajiban kita, yakni mengeluarkan zakat fitrah yang sebanyak 2,5 kilo atau 2 kilo 7 on setengah atau 3 kilo. Yang penting minimal itu adalah 2,5 kilo. Kalau tak lebih itu hukumnya sunnah, kecuali menurut Imam Abu Hanifah maka ukurannya adalah 3 kilo 8 on. Itu kewajiban yang harus kita keluarkan. Dan kita setelah mengeluarkan itu, lalu apa yang akan kita dapatkan dari sedekahul fitri? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man a'ta sedekahul fitri kana lahu asyratu asyhar." Barang siapa yang memberi sedekah fitrah, maka dia akan mendapatkan, akan memiliki 10 hal. Oleh Allah akan diberi 10 hal. Artinya dampak dari sedekah kita itu akan sampai kepada diri kita 10 hal ini. Apa yang pertama? Yutahharu jasaduhu minadh-dhunub. Badannya oleh Allah akan disucikan dari dosa setelah kita mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan dari Ramadan, gara-gara puasa bulan
fitri atau zakat fitrah, jasad kita akan dibersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua, yu'taku minan nar, orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan dibebaskan dari neraka, akan dimerdekakan dari neraka. Ini orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, ternyata fungsinya zakat itu adalah yasiru sawmuhu makbulan, yang menyebabkan puasa kita itu diterima oleh Allah ketika kita itu mengeluarkan zakat fitrah. Lalu bagaimana zakat? Sangat penting sekali bagi kita, biar puasa kita itu diterima oleh Allah, dan jika diterima yang akan menjadikan puasa kita akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sangat penting sekali untuk mengeluarkan zakat, karena ini juga merupakan suatu kewajiban bagi kita. Yang kelima, orang itu oleh Allah akan diberi jatah surga. Wajib dia masuk surga, karena memang logikanya ketika orang itu sudah dimerdekakan dari neraka, maka orang itu akan masuk surga. Karena besok itu tempat cuma dua, kalau tidak neraka dia surga, kalau tidak surga dia neraka. Orang yang mengeluarkan zakat merdeka dari neraka, otomatis orang itu akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, manfaat daripada zakat fitrah, yakhruju min qabrihi aminan, dia akan keluar dari kuburan dalam kondisi aman. Karena besok orang yang keluar dari kuburan itu macam-macam. Ada yang mukanya itu kayak harimau, ada yang mukanya itu kayak kera, macam-macam. Itu amal perbuatannya di dunia. Dan ada orang yang keluar dari kuburan digiring kepada mahsyar, merasa kepanasan, macam-macam. Cuma orang yang mengeluarkan zakat fitrah oleh Allah akan diamankan dari hal itu. Masih ada kesempatan bagi kita kalau kita itu belum mengeluarkan. Jadi kewajiban kita mulai maghrib kemarin sampai sebelum sholat, masih ada waktu sesudah sholat ketika kita itu belum mengeluarkan. Tapi jangan sampai besok, jangan sampai besok. Usahakan. Sebenarnya terakhir itu adalah waktunya sampai dengan sholat. Cuma ada kemurahan, sesolat ini masih bisa. Terus yang keenam, yuqbalu ma'amina minal khairat fikir kasana. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah, maka amal-amal kebaikan selama 1 tahun oleh Allah akan diterima. Selama 1 tahun kebaikan apa yang kita lakukan untuk mendongkrak terimanya amal adalah kita melakukan zakat fitrah. Cuma 2,5 kilo, gampang sekali, mudah sekali. Kalau memang tidak punya sekali sama sekali pada hari ini, malam tadi tidak punya sama sekali, tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi bagi yang punya kelebihan untuk dimakan pada tadi malam dan hari ini, dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketujuh, tajibu lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, orang itu besok punya hak, wajib syafaat saya kepada orang tersebut. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Di mana pada saat itu tidak ada sama sekali syafaat. Sahabat Nabi SAW syafaat, sahabat Nabi syafaat. Cuma yang bisa pertama kali itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru yang lain nanti bisa memberi syafaat. Padahal pada saat itu sangat-sangat dibutuhkan sekali pertolongan sangat dibutuhkan, syafaat sangat dibutuhkan oleh kita. Yang kedelapan, orang yang mengeluarkan zakat, yang murwa ala sirat kal arqil khatib, dia akan
dikumpulkan di sana, diputuskan amal perbuatan kita, kita akan melaju menuju surga. Pasti kita itu lewat yang namanya sirat, di mana sirat itu adalah suatu jembatan yang amat sangat kecil, lebih kecil daripada rambut dan sangat tajam sekali, lebih tajam daripada pedang. Kita akan melewati ke sana. Sementara orang yang lewat di sana macam-macam. Ada yang mulai melangkah jatuh, ada yang dapat 2 langkah jatuh ke bawah, macam-macam. Di antaranya orang yang ingat itu adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan melewati sirat kalbarkil khatib, sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan zakat fitrah kita, zakat fitrah kita diterima oleh Allah dan mengantarkan kita lewat sirat seperti barkil khatib, seperti petir menyambar. Kalau iman oleh Allah kita itu ditakdirkan zakat kita itu tidak bisa mengantarkan kita seperti itu, mudah-mudahan amal-amal yang lain bisa mengantarkan kita. Salah satunya kita adalah berjemaah di masjid. Salat jamaah ketika kita besok lewat di sirat, maka kita akan minta kepada malaikat, saya takut lewat di sirat. Lalu maaf, saya ingin teman dan saya ingin kendaraan, panggil masjidnya. Di masjid itu sama siapa kalau kamu jamaah? Disitulah nanti kalian akan mengendarai masjid, melewati sirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting salah satu amalan kita, lebih-lebih amalan kita oleh Allah diterima secara menyeluruh selama 1 tahun ini. Yang ke-9 ini salah satu dari fadilahnya sedekah fitrah adalah timbangan kita itu oleh Allah akan diperberat. Artinya apa? Antara amal kebaikan dan amal kejelekan lebih banyak amal kebaikannya. Memang diberatkan gara-gara sedekah fitrah kita. Yang ke-10 yang terakhir ini adalah yamhullah ismahu min diwalil asyiya. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah namanya akan dihapus oleh Allah. Yang semula kalau memang tercatat sebagai orang yang celaka, dihapus, tidak jadi orang celaka. Kalau memang orang itu oleh Allah tidak ditulis orang yang celaka, maka nanti lewatnya kayak tadi itu kalbarkil khatib, kayak petir menyambar. Mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat rangkaian dari depan mulai dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga dan manfaat daripada sedekah fitrah, maka sudah selayaknya lah pada saat ini kita mempunyai gelar Idul Fitri, kembali kepada suci. Suci dirinya, suci jiwanya, suci badannya, yang insya Allah nantinya akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh jamaah, seluruh umat Islam dosanya diampuni oleh Allah lewat sirat kalbarkil khatib, lewat sirat seperti petir menyambar. Inna sanal kalami wa jananillah kalamul malikil alamin jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yaqtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu
على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصار بحبل الله جميعا وبذكر نعمته علينا إذ كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته القدس وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. واجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر 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 ولله الحمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب